Nasib emas akan ditentukan oleh pernyataan dari Christopher Waller nanti malam. Dan bagaimana dengan nasib pound sterling ataupun crude oil? Itu yang akan kita lihat. Dan seperti biasa, kita cek lebih dulu dari US dollar ataupun US Treasury yang sudah mulai aktif kembali setelah kemarin tentunya libur. Oke, berikut ini adalah grafik US Treasury yang ternyata setelah kemarin mengalami libur atau off, dia kembali mengalami rebound. Sedikit rebound, tapi apakah ini akan menjadi pertanda kelanjutan rebound atau hanya relatif sementara? Oke, mengingat dengan peristiwa pentingnya adalah Christopher Waller statement atau Fed speaker di jam 11 malam, maka mungkin saja ini masih ada gejala untuk mendekati teritori 4,089 persis dengan teritori historical price-nya. Dan saya ingatkan untuk saat ini berada di 4,001. Jadi ada beberapa poin ke atas yang mungkin akan ditelusuri ataupun dijangkau lebih dulu. Cuman masalahnya nantinya, apakah dia akan rejection ataupun dia akan naik, akan sangat bergantung kepada pernyataannya. Dalam hal ini, pernyataan relatif hawkish dari seorang Waller itu akan mendorong US Treasury mengalami kenaikan kembali di atas 4,09%. Tapi pernyataan yang relatif less hawkish atau bahkan mengarah ke dovish, maka kita akan mendapatkan penekanan kembali dan mungkin saja turun di bawah 3,9%, level low yang sempat terjadi di hari Jumat yang lalu. Nah, mengingat hal ini teman-teman, saya rasa kita akan bergegas mengubah strategi di malam hari kalau memang memungkinkan. Ini kaitannya dengan pergerakan dari pasar obligasi terlebih dahulu. Nah, tapi kalau lihat dari grafik H4, sepertinya saya tidak setuju kalau ini akan mengarah kepada kenaikan yang lebih tinggi. Melainkan saya hanya melihat ini hanya sekedar pullback atau pull up karena mengingat sebelumnya dia sudah sempat tembus level support dari trend channel, kemudian dia sudah sampai sini tertahan oleh level historical. Kalau saya tarik garisnya, kemungkinan dia tertahan di level yang sama. Nah, ini ya persis. Maka dia pull up ataupun pullback sampai ke teritori yang sebelumnya sempat menjadi level support dari trend channel, sekarang berubah menjadi level resisten. Dan guess what? Ternyata kalau misalkan kita tarik dari sisi kiri, itu adalah level resisten yang sama dengan level historical price-nya. Jadi dalam hal ini, kita tidak berharap bahwa dia akan tembus, melainkan dia hanya sekedar singgah, ataupun pull up, ataupun pullback, ataupun retest resisten, lalu kemudian dia kembali turun. Kalau itu yang terjadi, berarti skenario untuk melakukan buy emas untuk hari ini masih tetap berlaku, teman-teman. Itu pun kalau dikaitkan dengan hopefully Christopher Waller akan memberikan rekomendasi yang relatif less hawkish ataupun dovish. Ditandai dengan pernyataan kalau misalkan dia mendukung untuk pemangkasan suku bunga terbuka untuk pemangkasan, walaupun tidak dikaitkan dengan bulan apa ataupun kapan dilakukannya, tapi setidaknya dia memberikan indikasi dengan catatan bahwa inflasi terus turun dan prosesnya masih terlihat untuk saat ini. Jadi, saya rasa ini masih punya peluang. Unless, kalau ternyata dia lebih hawkish atau lebih bullish, maka kita akan lihat kenaikan ini. Oke, jadi kondisi ini sekedar mengingatkan kepada Anda, di malam hari, kalau Anda memperhatikan grafik US Treasury, pastikan kemana dia bergerak. Kalau dia bergerak seperti ini, tembus level resisten yang tadi kita tandai, maka segera switch strategi untuk emas ataupun kawan-kawannya. Tapi kalau misalkan Anda melihat pergerakannya seperti ini, Anda tetap pertahankan posisi buy. Nah, itu pula berlaku dengan US dollar. Terlepas dari posisi dari geopolitik seperti yang pernah kita kupas sebelumnya, kondisinya, kalaupun kondisi geopolitik itu tetap membayangi, maka safe haven berada di sisi emas ataupun US dollar, yang artinya kemungkinan pergerakannya akan searah antara dolar dan juga emas. Tapi kalau kita kaitkannya dengan data ekonomi, of course, kenaikan dari US Treasury itu adalah imbang dengan kenaikan US dollar dan itu akan menekan gold. Jadi hati-hati teman-teman, posisinya juga persis dengan apa yang kita bahas di live streaming kemarin, hari Senin. Jadi kita ada kekhawatiran inilah inverted head and shoulder, di mana bagian kanan, walaupun dia sempat sideways ataupun konsolidasi seperti demikian, ini berarti sebagai tanda inverted head and shoulder. Bagian shouldernya sudah mulai pecah, bagian resisten neckline, atau Anda juga bisa memperkirakan atau menganggap inilah bullish flag atau bullish rectangle. Ya, apapun itu, yang jelas itu tidak dikaitkan dengan mungkin kondisi geopolitik. Nah, tapi kalau kita perhatikan dari grafik daily, yes, posisinya dia adalah bullish, teman-teman. Ya, untuk US dollarnya. Jadi saya perkirakan mungkin ini adalah alasan utama kenapa dolar akan menaik adalah tingkat permintaan safe haven. Jadi itu yang akan dikaitkan dengan kondisi nanti malam, kecuali kalau misalkan Waller
cenderungannya dovish, maka dia akan berbalik untuk mengalami tekanan turun. Dan itu berarti pula kalau kita perhatikan dari pergerakan harga, gold masih tetap normal. Saya akan coba lihat terlebih dulu dari posisi yang kita nantikan sejak kemarin. Ini betul-betul dia tertahan dan so far 38.2% yang bertahan. Tapi kita punya area yang cukup ideal adalah 50%, 2037. Tapi untuk hari ini, ya saya memberikan rekomendasi ada 3 area yang bisa menjadi alternatif. Pertama di 2050, yang kedua 2043, ataupun yang ketiga adalah 2037. Nah, plusnya adalah alternatif terakhir. Kalau ternyata dia betul-betul confirm tembus FR 0%, silakan follow buy. Karena itu berarti tanda-tanda akan terjadinya kelanjutan bullish. Mengingat area ini sudah menandakan penembusan waktu itu. Nah, tapi yang harus menjadi tanda kalau misalkan Anda harus switch strategi adalah saat dia tembus 61.8% dan itu berarti tembus di bawah 2030. Ingat, 2030. Artinya teman-teman, lagi-lagi saya ingatkan, ini adalah area yang paling ideal untuk Anda lakukan buy, dan itu berada di 50%, 2037. Cukup berdekatan sebetulnya dengan area 2043. Tapi untuk hari ini, saya rekomendasikannya adalah di kisaran 2042, 2044. So far, low-nya masih 2047, that's fine. Kita tinggal tunggu saja sampai nanti malam. Apa yang akan dikatakan oleh kurang lebih Christopher Waller. Bullish atau bearish? Nah, tentunya penekanannya adalah tembus atau tidaknya 2062. Dan kalau kita lihat di grafik H4 sangat wajar. Jadi skenario begini teman-teman. Anda punya opsi melakukan buy di kisaran 2047, 2048 ataupun 2050, atau Anda cukup menanti 2038, 2040. Yang saya lakukan adalah berada di kisarannya. Jadi saya ambil lower risk untuk adanya di kisaran mendekati support kedua. Kemudian kita anggap di situ areal yang cukup sepadan untuk lakukan buy, dengan harapan nantinya secara bertahap pula dia akan tembus teritori 2065, itu pun dengan catatan kondisi geopolitik atau pernyataan Waller yang relatif dovish. Nah, hati-hati teman-teman. Saya memberikan catatan tambahan kalau sampai dia sudah menyentuh atau bahkan mendekati either itu 2079, either itu 2088, perhatikan. Ini yang kemungkinan bisa terjadi. Anda bisa akan mendapatkan mungkin saja rejection, artinya akan terjadi penurunan kembali, dan itu berarti gejala yang harus diwaspadai karena itu pertanda bahwa dia akan kembali menguji atau bahkan lebih rendah. Ini kaitannya kalau Waller ternyata relatif tetap mempertahankan sisi hawkish, atau dengan kata lain dia menutup pintu untuk potensi pemangkasan di bulan Maret. Tapi kalau misalkan Anda dapatkan yang dikatakanlah less hawkish atau bahkan dovish, kita akan dapatkan kenaikan di atas 2090. Dan itu berarti get ready untuk mengincar zona tertinggi kembali di 2100-an atau bahkan 2140. Tapi harapan saya, kita mungkin belum akan ke teritori ini. Kita mungkin baru akan mencapai 2090 atau bahkan sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena data retail sales berikutnya yang harus diperhatikan di minggu ini. Nah, terkait dengan pergerakan tersebut, of course, pound sterling akan relatif sedikit berbeda karena posisinya bukan hanya ditentukan oleh apa yang terjadi pada US dollar, melainkan kepada pernyataan Bailey nanti malam. Tapi di jam 2, kurang lebih kita akan mendapatkan data ekonomi dari Inggris. Tapi so far, kalau lihat dari gejalanya, harusnya ini adalah kesempatan dia untuk kembali mengalami penurunan. Kenapa? Ya, seperti biasa. Karena posisinya adalah rising wedge, yang ini sudah tembus, sehingga kenaikan itu adalah sekedar pull up, dan akhirnya dia kembali turun. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di grafik 4, ternyata kita memang sudah confirm tembus areal support ini. Jadi seharusnya ini tidak menjadi kendala untuk rising wedge yang juga muncul di grafik 4. Tapi begini teman-teman, ingat di grafik yang ini kita memiliki teritori support yang agak mungkin bertahan 26700 alias 1.2670-an. Selama itu tidak tembus, kita mungkin akan dapatkan swing high kembali atau kenaikan lebih dulu sebelum nantinya dia turun. Itu pun dengan catatan apa yang terjadi dengan data ekonomi Inggris nanti siang di jam 14.00. Kalau ternyata data tingkat pengangguran yang lebih tinggi, itu berarti mengharuskan atau memberikan kesempatan untuk BOE mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Dan itu berarti dia akan mengalami penurunan. Dan sebagai imbasnya, target utama dari rising wedge di grafik 4 itu adalah 1.26100 alias 1.2610. Nah, nantinya di teritori ini kemungkinan saya tidak akan kaget kalau dia ternyata rebound kembali karena alasan sederhana. Mungkin adalah level support yang cukup kuat.
Tapi perhatikan, yang saya dapatkan berikutnya adalah surprisingly kita memang sejak minggu lalu sedang menantikan apakah ini akan terjadi head and shoulder atau tidak. Kalau iya, berarti inilah neckline di 1.2600 dan itulah kesempatan untuk turun lebih rendah. Dengan potensi 1.2500 saya rasa akan menjadi reason target yang sangat potensial. Itu penuh catatan kalau ternyata Bailey juga mulai agak melunak. Dan kita tinggal tunggu saja sampai nanti malam. Atau at least Waller memberikan indikasi dan dolar mengalami penguatan. Nah, sementara dari untuk crude oil-nya sendiri, posisinya adalah kita masih tetap normal, penurunannya masih tetap normal, dan so far so good. Dan dia tidak tembus ya, tidak tembus, dia hanya false breakout. Kemudian inilah level landasan cukup bagus, dan kita sudah berada di titik tengah kembali. Jadi secara sederhananya, memang penurunan itu adalah kalau kita lihat dari kaitannya rectangle ataupun ya kita sebut dengan trend channel, maka potensinya ini masih tetap ada alasan untuk kembali naik. Jadi ya, saya masih tetap pertahankan untuk posisi buy, di mana hari ini kita memberikan rekomendasi 7200, 7220. Tapi kalau sampai dia turun di bawah level 70-an, saya anggap mungkin 70.70, mungkin juga itu belum tanda-tanda sebagai reverse sell. Tapi kalau Anda ingin lakukan sell, make sure bahwa dia betul-betul tembus di bawah 70, dan itu berarti harus ada di bawah 69. Ya, ini kurang lebih. Kalau itu yang terjadi, diperkirakan penurunan itu bisa menjangkau kembali level 67. Tapi hati-hati, karena untuk medium term, saya lebih prefer untuk Anda siap-siap mengincar kembali zona buy saat dia sudah tembus ataupun sudah sentuh level 67 kembali. Tapi untuk jangka pendek, ya saya rasa masih cukup reasonable kalau Anda melakukan buy so far untuk target ke level 73 atau bahkan ke level 74. Tapi hati-hati karena semua ini masih bergejolak dan kita belum melihat tanda-tanda bahwa geopolitik sudah selesai. Dan akhirnya wave C masih tetap dinantikan di grafik daily.